Kemudian nasihat beliau yang ketiga, beliau berkata, inna minal maqasidil azimah allati hatha 'alaiha al-islam hidayatul khalqi ila hadha ad-din kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li aliyin lamma ba'athahu ila Khaybar la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am, akhrajahu Syaikhan. Di antara maksud tujuan yang agung yang dianjurkan oleh Islam yaitu memberikan hidayah kepada manusia kepada agama ini. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu, khairun lak, itu lebih baik buat kamu, min humurin na'am, daripada unta merah. Subhanallah, di sini Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili memberikan kepada kita sebuah wasiat agar kita punya jiwa bagaimana supaya saya bisa memberikan hidayah kepada dia. Seakan beliau mengingatkan keadaan banyak di antara kita yang kalau kita melihat kesalahan orang lain, seakan-akan kesalahan itu menjadi sebuah kesempatan emas untuk memojokkan dia, untuk memvonis dia, untuk menjadikan dia semakin kita sikapi dengan sikap-sikap yang keras. Seakan kita tak pernah berpikir bagaimana kita memberikan hidayah kepada dia. Apakah seperti itu akhlak para nabi? La wallah. Lihat para nabi ya akhal Islam, mereka orang-orang yang paling semangat untuk memberikan hidayah kepada manusia. Ini dia Nabi Musa, Nabi Harun. Ketika diperintahkan oleh Allah pergi kepada Fir'aun, apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Idhaba ila fir'aun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Innahu tagha, ia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, semoga dia mau ingat atau takut. Bayangkan, ini kepada Fir'aun. Siapa di antara kita yang tidak kenal kepada Fir'aun? Bagaimana kesesatannya, yang dia bahkan mengaku bahwa dia Tuhan yang paling tinggi, di mana dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi lihat bagaimana Allah mendidik Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah mengatakan pergilah kepada Fir'aun, ucapkan kalimat-kalimat yang lemah lembut kepada Fir'aun. Kalau kepada Fir'aun kita disuruh berlembat lembut, bagaimana kepada sesama muslim ya akhi? Kemudian Allah mengatakan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Ini yang kita harapkan akhi. Ketika kita melihat teman kita berbuat salah, jatuh kepada kesalahan, yang kita ingat bagaimana teman saya mau kembali kepada kebenaran. Wallah, dahulu Rasulullah SAW pernah mengkisahkan kepada kita. Kata Rasulullah, dahulu ada seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah wajahnya. Kemudian nabi ini sambil mengusap wajahnya, dia berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku itu, sesungguhnya mereka tidak mengetahui ya Allah. Itulah jiwa para nabi, yang mereka inginkan bagaimana supaya kaumnya mendapatkan hidayah, yang mereka inginkan bagaimana orang lain mendapatkan hidayah, bukan bagaimana memvonis mereka supaya diberikan azab oleh Allah. La. Karena itu merupakan sangat bertentangan dengan jiwa kaum muslimin yang kasih sayang kepada manusia ya akhi. Bukankah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mensifati ahlus sunnah a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalqi. Ahlus sunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran, dan ahlus sunnah orang yang paling sayang kepada makhluk dan manusia, kepada manusia. Akhul Islam azani Allah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah seorang dari kamu, kata Rasulullah, sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan.
kita mendapatkan hidayah, kita suka, alhamdulillah, kita suka. Maka kita pun harus suka orang lain mendapatkan hidayah. Apabila kita jatuh kepada kesalahan, kita tidak suka. Kita pun jangan suka orang lain jatuh kepada kesalahan. Ketika kita melihat saudara kita jatuh kepada kesalahan, pernahkah hati kita bersedih, sayang sekali dia jatuh kepada kesalahan? Saya tidak suka saya jatuh kepada kesalahan, saya juga tidak suka dia jatuh kepada kesalahan. Bagaimana supaya dia selamat daripada kesalahan itu? Bagaimana saya berpikir supaya dia selamat dari kesesatan itu? Wallah, inilah jiwa seorang muslim ya akhi. Inilah jiwa para nabi yang mereka sangat semangat memberikan hidayah kepada manusia. Baca oleh antum firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri kamu yang begitu merasa susah terhadap apa yang menimpa kamu, yang sangat semangat memberikan hidayah kepada kamu, dan kepada kaum mukminin lembut dan kasih sayang. Akhlak yang Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran ini, dalam surat At-Taubah 128 itu. Maka sudahkah kita berakhlak seperti itu ya akhul Islam? Sudahkah kita berusaha semangat menyampaikan hidayah kepada manusia? Ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengingatkan ini akhi. Karena terkadang kita melihat di lapangan dakwah, terlebih ya akhi ya, kalau kita sedang sayang kepada orang, mungkin sebesar apapun kesalahan kita akan kubur. Tapi kalau kita sedang tidak suka kepada orang, seringkali kesalahan yang kita ketahui pada dirinya kita bongkar, bahkan kita besar-besarkan. Nah, ketika kita tidak suka kepada orang, lalu kita mendapatkan kesalahan menimpa dirinya, seringkali kita bergembira ya akhi. Tuh kan si fulan begitu, kebetulan dia mendapatkan kesalahan itu. Lalu di mana akhlak dia dengan akhlak para nabi? Di mana akhlak dia dengan sabda Rasulullah SAW yang saya sebutkan tadi hadisnya? Tidak beriman seseorang sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya. Antum suka tidak kalau kesalahan antum disorakin orang? Antum suka tidak? Dan kita semua suka tidak kalau kita jatuh kepada kesalahan, kemudian orang pun tertawa dan gembira melihat kita berbuat salah? Bila kita tidak suka itu, kenapa kita masih suka mentertawakan kesalahan orang lain akhi? Kenapa kita tidak berusaha untuk memperbaikinya? Kenapa kita tidak berakhlak seperti Al-Quran, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat tentang kebenaran, saling kewasiat tentang kesabaran? Wallahi akhi, manusia tempatnya kesalahan. Kalau Anda menemukan kesalahan pada orang lain, barangkali orang lain akan menemukan kesalahan pada diri kita lebih banyak dari itu. Allahu a'lam.